Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018, kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Stoneball Drawing untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021 tepat pada waktunya. Selanjutnya, paparan dari penulis. Dahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, permasalahan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Belakang penelitian. Pada perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, serta arus globalisasi yang semakin melaju pesat, maka muncullah persaingan di semua bidang, khususnya di bidang pendidikan. Salah satunya yang ditempuh adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tersebut, pemerintah berusaha melakukan perbaikan-perbaikan agar mutu pendidikan meningkat. Di antaranya, perbaikan kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Perbaikan-perbaikan tersebut tidak ada artinya tanpa dukungan dari pendidik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang mengambil peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan ialah proses pembelajaran, sedangkan proses pembelajaran sendiri melibatkan banyak hal, seperti yang telah dikemukakan oleh Wina Sanjaya ada 7, yaitu pertama, perumusan tujuan, kedua, kurikulum, ketiga, tenaga pengajar dan peserta didik, yang keempat, pemilihan dan penyusunan materi, yang kelima, penggunaan model atau strategi pembelajaran yang efektif, yang keenam, penggunaan media yang tepat, yang ketujuh, dan pelaksanaan evaluasi yang benar. Keberhasilan proses pembelajaran tidak akan terlepas dari komponen-komponen tersebut. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama antara berbagai komponen tersebut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Melalui metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana membentuk pola berpikir peserta didik untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Transfer ilmu yang dilakukan oleh peserta didik lebih variatif, menarik, dan menyenangkan. Ada berbagai macam metode pembelajaran kooperatif. Salah satunya metode pembelajaran yang dimungkinkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah metode Stoneball Drawing. Metode pembelajaran Stoneball Drawing memiliki kelebihan sendiri dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Penggunaan metode pembelajaran Stoneball Drawing dapat melibatkan siswa menjadi aktif. Melalui penerapan metode pembelajaran Stoneball Drawing dapat melatih peserta didik berani mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Suasana pembelajaran yang menjadi lebih menyenangkan karena peserta didik seperti bermain dengan melempar bola kertas pada kelompok lain. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu apakah dengan menerapkan model pembelajaran Stoneball Drawing dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui adakah pengaruh dari penerapan model pembelajaran Stoneball Drawing terhadap hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan model pembelajaran Stoneball Drawing dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Manfaat praktis itu dibagi menjadi tiga, manfaat bagi pendidik, manfaat bagi peserta didik, dan manfaat bagi peneliti.
Pendidik. Pendidik dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam proses. Model pembelajaran snowball throwing ini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran dengan upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik serta mengurangi dominasi pendidik di dalam kelas. Peserta didik. Dengan penerapan model pembelajaran snowball throwing ini, peserta didik mendapatkan pengalaman baru dan mampu berinteraksi secara aktif dalam proses belajar. Peneliti. Penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar berpikir secara ilmiah, kreatif, dan inovatif. Selain itu, bisa digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan antara teori-teori dengan keadaan di lingkungan sekitar. Tinjauan pustaka. Hasil belajar. Menurut Ahmad Susanto 2013, halaman 5, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan fisikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Suprijono 2013, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Jihad dan Haris 2012, hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan fisikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh oleh peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, maupun fisikomotor. Model pembelajaran snowball throwing. Menurut Saminanto, snowball throwing adalah model pembelajaran yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Menurut Bayoh 2010, snowball throwing adalah suatu metode pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola atau kertas pertanyaan lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Menurut Komalasari 2010, snowball throwing adalah metode pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan menjawab pertanyaan yang dipandukan melalui permainan imajinatif, membentuk, dan melempar bola salju. Pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi adalah bagian dari mata pelajaran di sekolah yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Tesis penelitian. Dalam suatu penelitian, rumusan hipotesis sangat penting. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan adalah dengan diterapkannya model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Metodologi penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, subjek penelitian. Yang ketiga, setting penelitian. Yang keempat, model penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah praktis di dalam kelas untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, dan menemukan model pembelajaran inovatif untuk memecahkan masalah yang dialami oleh pendidik dan peserta didik. Metode penelitian tindakan kelas ini dipilih karena penelitian tindakan kelas merupakan salah satu teknik agar pembelajaran yang dikelola peneliti selalu mengalami peningkatan melalui perbaikan secara terus-menerus. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan model Kaimis dan MC Tagah. Dalam Kusuma 2011 halaman 20,
sampai 21. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar ekonomi, khususnya kemampuan memahami dengan cara mengkaji secara efektif, partisipatif, dan kolaboratif terhadap pelaksanaan pembelajaran ekonomi melalui model pembelajaran Stoneball-Trowing terhadap hasil belajar peserta didik. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 35 peserta didik. Sedangkan objek penelitian adalah hasil belajar peserta didik dengan penerapan metode Snowball-Trowing. Setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Setting dalam penelitian kelas ini adalah setting di dalam ruang kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang, yaitu pada waktu kegiatan belajar mengajar ekonomi berlangsung di SMA Negeri 13 Palembang. Model penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk tahapan siklus pengulangan hingga mencapai hasil yang terbaik. Masing-masing siklus terdiri dari beberapa komponen, antara lain perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan observasi, serta refleksi. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus. Secara rinci, kegiatan pada masing-masing siklus akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu siklus pertama. Siklus pertama terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan tindakan atau pelaksanaan, tahapan pengamatan, dan tahapan refleksi. Tahapan perencanaan. A. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau FPP yang kegiatannya disusun sesuai dengan metode pembelajaran Snowball-Trowing. B. Menyiapkan materi pelajaran yang akan dijabarkan. C. Menyusun instrumen penelitian yang berupa lembah observasi, penerapan model pembelajaran, dan soal post-test. Yang kedua, tindakan atau pengamatan atau action. A. Sebelum penerapan metode Snowball-Trowing, peneliti melakukan observasi terhadap peserta didik untuk mengetahui hasil belajar ekonomi. B. Kegiatan pembelajaran diusahakan sesuai alur atau tahapan dalam penggunaan metode Snowball-Trowing. C. Pada siklus ini terdapat 3 kegiatan pembelajaran berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 3. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti mengamati situasi penelitian. Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan suatu kondisi, tempat, interaksi sosial, proses belajar mengajar, dan tingkah laku individu atau kelompok. Observasi terhadap proses tindakan ini dilakukan untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang dilakukan sebagai acuan orientasi pada masa yang akan datang. Pengamatan dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya tindakan. 4. Refleksi. Refleksi ini merupakan tahapan terakhir siklus 1, di mana terdapat upaya evaluasi yang dilakukan terkait dengan penelitian, tindakan kelas yang telah dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dilakukan analisis dan refleksi. Guru bersama peneliti melakukan refleksi melalui analisis terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi, peneliti bersama guru menyusun rencana pemecahan masalah untuk memperbaiki kegiatan yang belum maksimal pada siklus pertama. Siklus 2. Siklus 2 disusun setelah siklus pertama telah selesai dilaksanakan. Siklus 2 ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan pada proses pembelajaran siklus pertama. Tahapan-tahapan siklus kedua sama dengan tahapan-tahapan pada siklus pertama, yang meliputi perencanaan,
tahap tindakan atau pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, diantaranya yang pertama observasi, yang kedua teknik teks hasil belajar. Observasi digunakan untuk pengambilan data secara langsung di lapangan. Pengambilan data digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan model pembelajaran Snowball Drawing terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 13 Palembang. Teknik tes hasil belajar. Teknik tes hasil belajar peserta didik. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perkembangan penerapan model pembelajaran Snowball Drawing terhadap hasil belajar. Menurut Manik, tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Teknik tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah dilakukan penerapan model pembelajaran Snowball Drawing dalam materi pembelajaran ekonomi. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil perolehan data ini akan dianalisis pada setiap siklus agar dapat diketahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penerapan model pembelajaran Snowball Drawing ini. Teknik analisis data hasil belajar ekonomi. Yang pertama, dihitung nilai rata-rata atau nilai post-test. Nilai rata-rata sama dengan jumlah seluruh skor dibagi banyak subjek. Yang kedua adalah persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik. Persen ketuntasan, berapa persen ketuntasan sama dengan jumlah siswa tuntas dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. Baiklah, itulah paparan proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.